Dosa yang berat. Apa dosa yang berat? Sulit banget. Dosa nyakitin orang, dosa sosial, fitnah orang, ghibahin orang, itu tidak masuk neraka, tapi bayar denda. Nggak pakai nunggu pengadilan, nggak. Sekarang saya nyeritain aib orang, ada orang berbuat maksiat, saya ceritain sama orang, itu dosa saya lebih gede daripada dia mesti diampunin Allah habis, tapi saya mesti ganti rugi. Amal saya di sana, simpanan saya di sana, diambil sesuai ada timbangannya sekian, dipindahin ke dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ashabihil mayamin wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah yang membimbing kita di subuh-subuh seperti ini. Hujan ada di sini, tempat-tempat pengajian seperti ini itu dikunjungi malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat itu terbang banyak, cari tempat-tempat orang lagi ingat Allah, tempat-tempat zikir. Kalau ada tempat zikir dia turun, dia doain istighfar buat kita. Alhamdulillah, duduk aja di sini denger gini tuh udah amal besar. Amal itu pahala. Kita nyebut-nyebut pahala, tapi apa itu pahala? Udah bulan lalu, yang lalu udah dikasih tahu. Pahala itu gimana ya? Semacam duit lah, tapi tidak berlaku di sini. Kadang buat belanja di negeri sana, antara kita pindah ke akhirat, itu mau bikin istana, bikin rumah, pakai pahala itu. Jadi dari sekarang tuh kita udah kirim tuh, setiap amal tuh kirim uang, seperti uang namanya pahala, ke bank kita di akhirat. Jadi ada konglomerat kayaknya banyak, waktu meninggal dia nggak pernah beramal, agamanya lain. Jadi dia meninggal, hartanya di dunia. Nah terus di sana mau bikin rumah pakai apa ya? Kan masih ada rumah di sana. Jadi dia nggak punya rumah di sana. Lim Sulyong udah misalnya, kalau dia nggak Islam, kita nggak tahu kan. Nah itu dia kaya, tapi dia waktu pulang ke akhirat dia nggak ngirim apa-apa. Nah kalau yang ngirim tuh amalan-amalan semua itu kan kita nyebutnya pahala. Pahala itu di sana berguna. Sekarang dipakai buat bikin istana, bikin apa, buat kita semua itu. Itu disebut pahala. Bahasa Arabnya di Quran sawab, ajr. Itu kita cuma tahu pahala gitu. Itu yang contoh orang masuk ke gua bertiga, masih ingat nggak? Orang bertiga masuk ke gua, dia gelap, kakinya menginjak benda-benda keras. Apa ya kata yang satu? Ya nggak tahu nih, keras. Satu bilang batu kali. Jadi enggak, saya nggak mau ah. Yang nomor dua ambil dikit, yang satu lagi, yang ketiga ambil banyak. Kan bilang dia keluar dari gua terang. Apa yang dilihat bukan batu, emas. Ternyata itu emas. Nah sekarang kalau emas nyangga ngambil, nyesel nggak? Nyesel, yang ngambil dikit nyesel. Nah ibadah-ibadah itu kita ngurusin rumah tangga, ibu ngurusin suami, suami ngurusin anak, itu semua dan dibayar sama Allah, dibayar. Itu yang namanya pahala. Itu bisa laku dipakai di sana.
Itu yang disebut pahala. Itu yang buat kesenangan kita di sana. Nggak ada yang hilang. Nah, yang tidak beramal berarti di sana dia miskin. Sebab Allah kasih surga, kasih istana, kasih apa? Dari hasil kita di sini dikirim ke sana. Bukan kita bawa, enggak, langsung ke sana. Itu namanya rokib atid. Rokib bagian ngirim, transfer pahala. Atid bagian nyatet dosa. Nah, kalau dosa nggak langsung dikirim, kata Allah, simpan aja situ. Ntar kalau dia tobat, tipek, hapus. Perbuatan soleh bisa menghapus dosa. Dosa tidak menghapus amal baik. Tuh, karena Allah baik, Rahmanur Rahim. Jadi maksud saya, jangan sedih di sini sekarang, jangan susah. Dan meninggal di sana jadi orang kaya. Kan udah ibadah subuh-subuh hujan-hujan ke sini. Senang nggak? Senang ya? Jangan susah. Kalau mati takut nggak mati? Enggak, pindah. Jadi di sono di istana, kaya, senang. Takut nggak mati? Hah? Enggak. Di sini takut. Sini takut. Ada orang bunuh, ada perang, ada. Kesana selalu malah senang. Kecuali kita bukan Islam, takut mati. Kalau udah disediain semua, amalnya udah penuh, namanya senang. Jadi sekarang mau susah nggak? Nggak usah, senang. Kapan bisa ke sana? Dikit lagi. Sendiri apa rame-rame? Ada yang sendiri, ada yang rame-rame. Ntar kalau perang, rame-rame. Kapan perang? Dikit lagi. Itu udah mulai, perangnya udah mulai. Udah mulai itu Palestina. Yang bantu Palestina siapa? Maaf ya, saya suka bicara politik, maksud saya bukan mempengaruhi supaya tahu tidak dibohongi. Kan selama ini dibohongi. Sekarang udah tahu kan? Yang belain Palestina siapa? Palestina itu 100% Ahlus Sunnah wal Jamaah. Malah yang Hamas itu dari Ikhwanul Muslimin. Agak kesini sedikit. Cuman dia sekarang dibantu sama Iran, berubah jadi baik. Enggak dipaksa ikut agak mazhab Iran, enggak. Dibantu sesama Islam. Tidak disiahin, enggak. Sama sekali tidak. Bohong di luar. Yang bohong itu Arab. Dia malu karena dia tidak ngebantu. Disebarin berita bohong di sini. Dia bantu Israel. Baca dong berita. Saudi, Emirat, Jordan ngirim makanan ke Israel. Ratusan truk. Apa itu Islam? Saudaranya yang lapar. Maaf, saya buka supaya jangan dibodohin. Sebab dia banyak duitnya, bayar orang nyebarin bohong. Lihat beritanya kan? Yaman yang miskin bantu. Dia kapal Amerika hancur di bom. Tuh. Nah, Yaman yang ngebantu yang Syiah juga. Fakta. Husi al-Husi. Keturunan dari Sayyidina Hasan. Kalau yang dari Hadramaut dari Sayyidina Hasan. Udah, saya tidak mengaruhi, tetap jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muhammadiyah, mau itu terserah. Tapi yang penting dari itu jadilah orang Islam. Jadilah orang Islam yang soleh. Muhammadiyah kamu ini yang soleh. Biar Muhammadiyah biar itu kalau nggak soleh. Nah, mana penting mazhab apa Islam apa solehnya? Solehnya. Ajarin anak-anak tuh jadi orang soleh. Muhammadiyah boleh, mau itu silahkan. Dua-duanya benar. Cuman masalahnya soleh apa enggak? Itu aja. Soleh apa tidak? Mazhab bukan mobil buat jalan ke surga, bukan. Mobil buat ke surga Islamnya. Nah, jangan salah paham. Mazhab bukan agama, bikinan manusia. Yang agama kita Islam. Jadi kalau ada orang Islam mau NU kayak mau Muhammadiyah, wajib disayang nggak? Wajib disayang. Nggak ada bedain Muhammadiyah, nggak ada. Tuhannya sama, Qurannya sama, semuanya sama. Muhammadiyah NU sama. Nah sekarang yang baik yang mana? Ya orangnya. Yang mazhabnya apa juga ada yang macam-macam. Jadi orangnya yang baik.
Ada orang baiknya itu apa? Tergantung belajar imannya gimana, belajar kenal Allahnya gimana. Kesadaran beragama. Sadar nggak punya Tuhan? Sadar. Jam berapa sadar, jam berapa nggak sadar? Barang siapa ada hadis, barang siapa hafal Asmaul Husna masuk surga. Bener 1000%. Tapi bukan hafal tulisan. Ada sih asma Allah banyak 99. Nama Allah jadi 100. Kalau kita apa? Kaset apa enggak? HP ada enggak Asmaul Husna itu di HP? Ada. Apa dia? Nah, kalau kita manusia bukan apal tulisannya, apal isinya. Apa sifat Allah? Misalnya Rozak, apa arti Rozak? Pemberi rezeki. Bukan apal Rozak, bukan. Itu baca boleh. Tapi kalau apal ingat Allah pemberi rezeki. Saya di perut ibu dianterin makanan. Udah dirubah makanan ibu, dirubah jadi cairan kayak infus tuh, diinfus ke pusar. Tuh Allah udah jamin rezeki, kita belum bisa kerja, dianterin ke perut langsung. Lahir belum bisa makan nasi, nggak ada gigi, perut belum bisa mencerna, ditaruhin susu di dada ibu. Benar apa enggak? Ada nggak susu di dada ibu? Kalau nggak ada bayi, ada nggak? Nggak ada. Jadi Tuhan kirimin situ buat anak. Nah, ibu amanat mesti kasih. Bukan susunya yang di perut sapi buat anak sapi. Kecuali uzur. Kecuali uzur, ada halangan. Terus sekarang apa enggak Tuhan pemberi rezeki? Ingat enggak? Sadar enggak? Kalau dia ngasih rezeki Tuhan, yakin? Nah, itu udah apa? Baru satu, Rozak. Ada lagi asma Allah, Basirun. Artinya apa? Allah melihat isi otak kita, dia tahu, isi hati kita dia tahu. Hafal Basirunnya apa merasa sadar dilihat Allah di mana aja. Nah, kalau kita lagi tidur, Allah lihat nggak? Lihat. Kalau pakaian kita terbuka misal, kan nggak apa-apa kan? Orang tidur kok. Begitu mendusin, Allah lihat nggak? Kalau lihat malu nggak? Itu berasa dilihat. Itu namanya apal, bukan apal kalimatnya, apal artinya, apal maksudnya, isinya. Enak kan? Tidur, terus bangun, mau sholat malam, mau sholat tahajud, atau mau kesini sholat subuh, mandi, tidur. Orang tidur kadang-kadang ada ini, tahu nggak? Ini kalau ngalir kemana ya? Pakaian. Terus tahu baunya gak enak. Terus mau sholat, ini ketemu Allah, Allah lihat, Allah tahu. Malu nggak? Ganti nggak bajunya? Kalau ada tamu lagi tidur, pakai kaos nggak begitu bersih, ganti baju nggak nemuin tamu? Kalau nemuin Allah, situ itu pikir, berasa dekat sama Allah, ketemu dekat. Nanti kalau sekali-sekali baca Quran lihat artinya. Kalau kita lihat artinya, kita bisa bicara dengan Allah. Surat Yasin baik banget, Allah itu negurnya juga indah banget. Ibu silakan duduk langsung. Misalnya di surat Yasin itu Allah negur kita tuh sopan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nih, alam ahad ilaikum ya bani adama an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun. Apa itu? Allah bilangin nama kita tuh, buat kita tuh dibilang, hai manusia anak cucu Adam, bukankah aku udah pesan wanti-wanti berapa kali aku ingatkan jangan nurutin setan, dia musuhmu yang paling kejam. Kalau Allah ngomong sama kita kayak gitu, terus kita bilang apa ya?
Iya Allah, saya sadar setan jahat, cuman dia pinter banget ngerayu, sering dijebak saya. Tolong Tuhan, tuntun biar saya nggak kejeblos. Auzubillah. Ngomong sama Tuhan. Kalau lihat artinya, itu namanya bertuhan. Itu berasa dilihat Allah, berasa berhadapan dengan Allah. Ini wajah tuh, saya menghadap. Wajah tuh, wajah itu bukan doa iftitah, bukan. Itu janji. Kalau bisa Allah Akbar kan macam ini wajah tuh, wajah. Aku fokus hanya menghadap kepadamu ya Allah. Hanya Engkau yang paling kupandang, yang lain nomor 2. Kalau mandang orang lebih tinggi itu syirik. Jadi bukan ziarah kubur, syirik itu di otak kita. Kalau Allah, manusia lebih kita agungkan, lebih kita takuti, lebih kita hormati daripada Allah, itu syirik. Berarti Allah dimadu, diduain lagi. Tuh. Itu yang katanya syirik itu Tuhan dimadu, gak boleh. Tuhan yang paling kita cintai, paling kita takutin, paling kita hormatin, sampai taruh pala di bawah mau ke Tuhan. Sujud ke presiden mau gak? Gak mau. Itu jadi ini iman kayak gini mesti ditanam, sebab di zaman macam-macam lah. Kasihan anak-anak kita. Saya nyampein ini bukan buat bapak ibu, buat ngajarin anak. Kalau kita gak punya ilmu, mana bisa ngajarin anak? Subuh-subuh datang ke sini jangan buat diri kita doang dong. Anak yang berat dijagain anak. Pak, anak dosa kalau nggak jagain anak. Ini dosa di zaman ini, semua budayanya ngarah kerusakan anak. Jadi didik, selamatin anak-anak supaya kumpul di surga. Pada penjol, banyak kecebut penjol, nggak bisa bayar, di rumah diomelin, akhirnya nyolong motor macam astagfirullahaladzim. Jangan sampai lah, jangan sampai. Insya Allah ada berkah, bapak ibu soleh, anaknya soleh insya Allah. Pulang peluk cium, bikin dia nurut dibayin, nggak ada lain, nggak ada jalan lain. Dia susah hidupnya lebih susah dari kita. Dulu kakek moyang kita mau nakal, nggak bisa. Mau nyari teman nakal nggak ada. Dianya mau nakal. Dan anak sekarang mau baik susah. Diuber-uber sama nakal. Di HP penuh nakal. Tawaran-tawaran nggak benar. Kesian. Jadi kita bantu. Biar kumpul di surga. Perhatiin anak. Bapak ibu insya Allah udah selamat. Selamat tuh. Tinggal nyari pangkat aja deh. Surganya biar yang cakep. Selamat udah insya Allah. Tinggal anak wajib banget, tapi disayangin, jangan dimarahin, tambah ditutup hatinya. Itu gelas ada tutup gelas tuh, gitu kan, ditutup kan, bisa nggak kita isi air supaya bisa? Anak buka hatinya, peluk, sayang, cium, baru nasihatin pelan-pelan. Hatinya ketutup mana bisa? Itu anak-anak kita ajarin dia sadar. Bantu dia supaya taat sama ibu bapaknya. Sebab itu dosanya terlalu besar kepada ibu bapak itu. Jangan bikin dia jadi nakal, jadi kurang ajar. Didik dia supaya dia taat, santun sama ibu bapak. Ajarin. Ibu ajarin nurut sama bapak. Jangan sakitin hati bapak, Tuhan marah, minta ridhonya. Nah bapak ajarin ibu harus nurut sama ibu, bantu ibu, sayangin ibu, capek ngelahirin, capek ngurusin gitu. Ibu bilangin bapak cari nafkah, kehujanan, kepanasan, capek, itu. Begitu, sayang anak di situ. Tega masuk surga anak gak ikut? Tega nggak? Nah, itu. Sekarang penting kasih tahu famili semua, anak semua rame-rame. Ini budaya udah acur-acuran. Pinjol, LGBT, narkoba, ngebetulin kalau udah kena susah, mencegah lebih gampang, ya. Kemudian sadar diri kita sadar diri dulu. Kalau lagi ngaji gini sadar, mudah-mudahan sadarnya terus. Sadar apa? Sadar diri kita apa? Manusia kan? Bukan pohon. Kita manusia kan? Nah, sadar. Terus manusia keluar dari pabrik mana? Dibikin di pabrik? Ya. Ada yang pernah ngaku bikin kita?
Hah? Pernah ada Tuhan lain ngaku bikin kita? Nggak ada. Yang ngaku bikin kita siapa? Allah di Quran. Berarti udah pasti kita bikinan. Kalau dia bikin berarti milik kepunyaan dia. Malikin nas. Yang bikin kita siapa? Allah. Yang kasih napas? Allah. Yang bikinin makanan? Allah. Jadi kepunyaan Allah. Boleh nggak kita ambil silet kita iris? Nggak boleh. Yang nggak kasih siapa? Allah. Dia nggak kasih, dia sayang banget. Orang lain semua dilarang. Awas, jangan bunuh, jangan sakitin orang Islam. Orang kafir juga nggak boleh, kecuali dia perang. Disuruh jagain, ngatain nggak boleh. Ceritain kejelekannya, dia maksiat, kita lihat, kita ceritain orang, dosa kita lebih besar daripada dia. Nggak boleh, disuruh tutup supaya hidup terhormat. Kayak itu dilarang riba, dilarang namimah. Semua orang kita hormatin, walaupun dia itu mungkin katakanlah kerjaannya serabutan, tetap sebagai hamba Allah wajib kita hormatin. Allah marah kalau ada orang menghina hambanya, apapun dia, siapapun dia, makhluk Allah. Itu dosa yang berat. Dosa itu kan banyak. Dosa yang hubungan kepada Allah ampunin, habis. Yang berat, dosa yang berat. Apa dosa yang berat? Sulit banget. Dosa nyakitin orang. Dosa sosial. Fitnah orang, ghibahin orang. Itu tidak masuk neraka, tapi bayar denda. Enggak pakai nunggu pengadilan, enggak. Sekarang saya nyeritain aib orang. Ada orang berbuat maksiat. Saya cerita sama orang, itu dosa saya lebih gede daripada dia. Dia mesti diampunin Allah habis. Tapi saya mesti ganti rugi. Amal saya di sana, simpanan saya di sana, diambil sesuai ada timbangannya sekian, dipindahin ke dia. Nanti ada orang di akhirat kaget, mereka kok ini rapor saja kok cakep banget. Saya ibadahnya cuma dikit, kok ini banyak. Kata mereka, itu tadi orang-orang yang suka ngatain kamu, menghina kamu, nyakitin kamu, zolimin kamu, semua pahala-pahalanya dimasukin sini ke rapot kamu. Oh, gitu ya. Ya. Ada lagi satu amalnya banyak, umroh berkali-kali banyak pahala. Lihat habis, tinggal kis. Mereka kemana ini? Saya banyak ibadah. Udah dipakai buat ganti rugi. Banyak yang nuntut. Yang kamu zolimin, yang kamu ceritain, yang kamu. Jangan anggap bebas, gratis, nggak ada. Kalau dosa Allah ya Tuhan ampunin habis. Tapi kalau dosa manusia mesti bayar. Tapi masih mending daripada ke neraka. Nah, tapi kalau punya simpanan sana, kalau nggak punya, nah itu rumah juga bikin dibangun sesuai dari simpanan kita. Ada yang udah meninggal, rumahnya segini, tambah hari tambah gede. Ada doa dari anaknya, tim doa dari anaknya tambah gede, makanannya tambah mewah. Adil Tuhan, adil. Sebutir apapun amal kecil nggak bakal hilang, dibalas di sana. Bawa pulang air, bawa pulang beras ke rumah tuh, setiap butir air setiap buat anak istri, pembantu ikut makan, terima di sana. Nggak ada yang hilang. Perbuatan baik sekecil apapun tidak ada yang hilang. Nyenangin istri, terima di sana. Nyenangin suami, terima. Itu Allahnya baik banget, berlipat dia bilang. Jadi itu keadilan. Nggak mungkin yang malas berbuat baik sama yang berbuat baik banyak mesti sama. Ya enggak. Di kelasnya surga ada kelas-kelas. Yang kelas tinggi nggak bisa ke bawah. Pesawat juga kalau di first class di depan, kita boleh ke belakang. Yang belakang nggak boleh ke depan, dijaga oleh pramugari. Jadi di surga gitu. Jadi yang ke surganya lebih tinggi kebebas, yang bawah nggak bisa ke atas kecuali diajar. Subhanallah, itu keadilan. Nggak nyangka gitu, tapi saya fakta itu, saya nggak bohong, beneran. Jadi maksudnya ibu saya itu ngingetin saya, ini doain orang yang melihara kamu, tambahin doanya, maksudnya gitu. Orang melihara anak yatim itu kan pahalanya besar. Jelas ya?
famili, diutamain famili. Di Quran disebut yatiman za makrobah. Ada nggak di juz amma tuh? Yatiman za makrobah, yang kerabat. Yang kerabat. Banyak orang untuk anak yatim jauh-jauh di mana, ponakannya yatim, enggak. Nah, itu kan salah itu. Mungkin karena pernah kesel sama bapaknya, ibunya, jadi nggak boleh. Kalau masih nggak ada urusan sama kesel, lillahi ta'ala. Wajib kerabat dulu, baru yang agak jauh. Ponakan, sepupu, anak sepupu, itu wajib. Kalau mempunyai sedikit ya sedikit. Kalau ada pamannya ada 4, bibinya ada berapa, gotong royong. Wajib hukumnya. Banyak mesti kita tahu. Ada lagi, ngurus jenazah itu juga bukan fardu ain. Ngurus jenazah itu fardu kifayah, yang diberi fardu kepada sekampung. Sekampung. Wah, dia kaya Ustaz. Biar dia kaya, tetap wajib sekampung. Fardu kifayah namanya. Kalau enggak dosa semua. Tapi kalau keluarganya kaya, dia udah urus, ya alhamdulillah. Tadi tetap lainnya mesti yang sekampung. Kalau dia punya uang, yang lain tetangga bantu masak. Bantu masak, jagain anaknya kalau masih kecil, anaknya ajak ke apa? Pokoknya harus sekampung. Tunjukkan persatuan. Jadi misal masjid ini, nggak tahu kapan-kapan, ada apa itu kaguyuban apa itu bikin amal apa buat, udah kali kematian udah, nah, terusin udah kan, sampai tahlilnya juga tanggung jawab masjid. Nah itu baru gak boleh kalau orang meninggal pada masa pada nyari duit, ya nggak boleh. Itu ada hadisnya ada. Jadi yang dilarang bukan tahlil, tahlilnya silahkan, kerjanya dananya dari persaudaraan. Nah kalau dia udah kaya, nanti dia taruh nyumbang ke masjid, boleh buat yang lain lagi. Tapi dia walaupun kaya, urusnya rame-rame. Orang lihat orang agama lain kalau lihat gitu senang nggak? Yang agama lain dan orang Islam itu pada akur gitu. Jangan sampai orang miskin sampai ngegade barang, dosa sekampung. Ada tuh, dia miskin buat ngurusin jenazah, dia gade barang, nggak boleh. Itu nanti dapat pahala. Itu Islam tuh indah, bagus gitu. Jadi bukan tulisan-tulisan, pidato-pidato, perbuatan. Perbuatan. Yang disuruh masuk Islam bukan gedung, bukan kain-kain. Ada itu kerjanya la ilaha illallah, tulisan-tulisan banyak di mana-mana dipasang. Tapi dia ngebom masjid. Jadi yang disuruh masuk Islam itu kain-kainan. Panjang-panjang la ilaha illallah, bukan. Yang di Islam itu manusia, bukan gedung, bukan sungai, bukan gunung. Kitanya yang di Islam. Nah itu tulisannya la ilaha illallah, bahwa bunuh orang. Otak siapa bisa dari mana? Masjid lagi. Nah, itu jadi pemahaman Islam itu harus jelas. Yang disuruh ajaran Islam ditujukan kepada manusia. Manusia tak semua manusia. Manusia yang berakal, dia sudah dewasa. Kalau anak kecil bunuh orang berdosa nggak? Enggak. Kambing mobil nubruk orang dosa nggak mobil? Ya enggak. Supirnya. Asal hukum itu buat manusia, bukan benda. Jadi la ilaha illallah ada di sini, iman ada di sini, sayang ada di sini. Nah, sifat yang paling orang nggak suka apa? Dendam, benci. Yang paling disayang Allah dan bisa jadi wali itu orang. Kalau dia hatinya baik, penuh kasih dan pemaaf. Pangkat paling tinggi pemaaf. Nah ini yang orang suka nggak sadari. Pemaaf. Ngalah. Di rumah tangga ngalah. Rebutan suami istri berebut ngalah. Pasti saling sayang. Bukan berebut ngotot, berebut ngalah. Itu di Islam. Wal kaziminal ghaiz. Orang yang menelan pedih.
Yang satu lupa kali menyinggung sakit, jangan pihak satu, pihak kedua atau begitu. Tapi yang dari mas sakit itu karena apa? Dikerasin atau apa? Dia telan, nggak dendam, nggak benci, nggak ngejawab, nggak nyerang lagi. Dia siap maafin. Itu wali itu. Wali itu nggak bisa dilihat dari pakaian, dari gerak-gerik. Ini yang dinilai Allah, pikiran dan perasaan. Berani mau nggak pemaaf? Ibu dulu mau nggak? Niat itu kalau suami salah maafin, anak salah maafin, nasihatin dulu sebentar boleh, setelah itu maafin. Tegur boleh, tapi tetap maafin. Kalau terlanjur kita kesel gitu terus kita marahin gitu, begitu sadar peluk, cium. Maaf nak, tadi mama hilaf, saya hilaf tadi. Itu nggak luka, hatinya nggak luka. Kita obatin, jadi nggak bandel tuh anak, malah dia menyesal ya. Tapi kalau dimaki terus, dimarahin, dibenci, tambah jadi. Kita aja masih kecil mau nggak digituin? Sama. Kalau kita nggak suka, jangan kasih lakukan anak kita seperti itu. Kita maunya kalau salah dimaafin kan? Terus kita sadar, ya udah tegur terus maafin, jangan sampai tidak. Suami istri juga begitu. Kecuali ada penyakit ya, narasis sampai itu rame nih, kebanyakan ibu-ibu maaf ya, narsistis seperti itu. Ya, jadi dia menganggap dia paling hebat, suaminya gak ada apa-apa, marahin dulu suaminya. Dia salah, dibalik jadi suaminya yang salah. Narsistis ya. Nah itu kalau ada buang buru-buru, tapi insya Allah gak ada. Orang ibadah insya Allah gak. Tapi nanti maksud saya buat bapak-bapak, kalau kebetulan punya istri seperti itu, ya udah memang gak bisa diobati, ya nyerah. Tapi kalau nyerah dia juga yang ini, ya sudah, emang berat itu. Kalau yang lain bisa rapi, itu semua satu yang berat. Sebab dia nggak sadar, dia perasaannya semua benar terus, biar udah salah. Ini kain, kalau dibilang batu, kita mesti ikut bayar batu. Begitu dia, sifatnya begitu. Ada tuh penyakit jiwa. Yang dimusuhin orang yang baik dia lagi. Biar semuanya baik apa tetap salah. Penyakit tapi jarang, tapi ada. Supaya tahu. Jadi kalau ada kayak gitu jangan marah. Ya udah begitu mau diapain? Ada suami yang sabar dah. Tapi kebanyakan bubar. Nggak bisa. Tapi ada yang sabar. Setelah dia tahu, dia udah nerima. Jadi kalau dia ngomel-ngomel apa-apa, dia diamin aja, orang dia tahu dia penyakit. Nah, itu jelas supaya tahu aja, jadi nggak kaget. Kita lanjut kembali ke masalah kita. Yang tugas kita sekarang apa? Sadar diri. Pihak satu suami itu sih berusaha menyadarkan satu bahwa kita manusia, bahwa kita diri kita dimiliki oleh Allah, kepunyaan Allah. Kapan dia mau matiin kita pulang ke sana? Pasti nggak? Pasti nggak dimatiin Allah? Kalau Allah matiin kita dituntut nggak? Kalau orang lain matiin, tangkap. Kalau Allah matiin, siapa mau tangkap Tuhan? Kalau Tuhan yang matiin semuanya nyerah. Kenapa? Ya, emang punya dia yang bikin, dia kasih makan. Makanan apa yang bukan bikinan Allah? Ada orang datang ke seorang ustaz, kiai, Pak Kiai, saya nggak mau ibadah. Kamu ibadah boleh, cari negeri lain selain negeri Tuhan. Kalau kamu nggak mau ibadah kepada Tuhan, jangan tinggal di negerinya, cari negeri lain. Ada negeri lain. Nah itu aja ngomong anak-anak boleh. Satu lagi begitu juga, saya nggak mau puasa, boleh. Kamu nggak puasa boleh, jangan makan bikinan Tuhan, cari makanan lain yang bukan bikinan Tuhan. Apaan makanan yang bukan bikinan Tuhan? Ada? Nggak ada. Nggak ada bikinan Tuhan. Jadi diajak mikir supaya sadar, itu caranya. Dakwah ngajak pakai ini supaya orang sadar. Itu kan ada pohon lengkeng belakangnya. Ada pohon lengkeng kan? Lengkeng ada rambutan tuh. Numbuh kan? Lengkengnya masih hijau manis tuh. Yang di masjid. Jadi gini maksud saya, tanah kosong, nggak ada papanya. Tanah
kosong, nggak ada papanya. Kata Allah, kamu nggak lihat ardul mayyitah, surat Yasin itu, tanah udah mati nggak ada papanya, gundul tanah tuh. Tahu-tahu kuturin hujan, di bawah itu ada biji-bijian, muncul, tumbuh. Bukan kau yang numbuhkan, aku yang numbuhkan, kata Allah. Tumbuh naik, itu pohon-pohon semua naik, sedunia. Di Belanda pun anggur pun apa, di Indonesia semua, seluruh dunia. Berapa triliun pohon. Pohon kelapa aja berapa triliun seluruh dunia. Anggur berapa triliun. Kurma di Timur Tengah, di mana ada, semua tumbuh keluar, bentuknya lain-lain, warnanya lain-lain, rasanya lain-lain, dari tanah yang sama. Coba mikir, pernah nggak mikir ke situ waktu makan anggur gitu? Bagaimana rasa anggur? Tuhan bikin saraf di hidung buat merasa. Di sini ada saraf pahit, saraf manis, saraf lezat, ada semua. Kita ngerasain. Pernah mikir itu tanah yang mati, nggak ada apa-apa di tanah itu, kok bisa nggak keluar? Lekeng yang manis, durian dipakai duri, air bening bersih, taruh di atas tinggi, di pohon kelapa. Ada air nggak situ? Air kelapa. Kenapa taruhnya di atas? Dibungkus rapi, pakai apa itu? Apa ya? Pernah mikir ke situ? Bagaimana itu Tuhan bikinnya? Berapa pegawainya? Ngangkat bahannya dari mana? Dari pakai akar. Akar-akar, sedot sama akar bahan-bahan. Terus dibawa kemana? Dibawa ke daun-daun, dibakar. Ada dapur bikin buah-buahan tuh di daun. Makanya daunnya itu nggak ada yang numpuk. Tuhan sebar gitu. Setiap lembar daun dapat sinar matahari. Sinar matahari buat apa? Buat masak. Dari bahan yang kecil, sebiji gini, biji pepaya, biji apa kecil, udah mati, tumbuh, diaur, dibawa ke daun-daun. Habis dimasak dari daun-daun, balik lagi ke cabang. Keluar jadi pepaya, jadi rambutan, jadi duku, jadi durian, pakai ada durinya. Rambutan, rambut, manggis, biji 6, ada kembangnya 6. Berapa pegawainya tuh? Jeruk dibungkus. Kalau bungkusnya cuma satu, di luar kita buka bocor, dibungkus lagi di dalam. Satu sendok, suruh baris bulat, dicet oranye. Nah, ada berapa triliun jeruk sedunia itu? Siapa yang bikin? Siapa yang membuka? Nah, ke situ iman itu adanya di sini. Enggak urusan dengan mazhab. Mengenal Allah itu nggak pakai mazhab, pakai otak. Belajarinya apa? Asma'nya. Razik, pemberi rezeki. Rahim. Hanan, ada nggak Hanan? Hanan itu Rahim sayang, kasih sayang. Rahim ada lebih tinggi lagi, Hanan. Allah yang maha melas. Maha melas, maha nggak tega. Lebih dari sayang. Manja. Boleh nggak sambil duduk malam, ya Hanan, ya Hanan, ya enak. Tuhan senang tuh kita manja ke dia. Ada qasidah kan? Ya enak, saya nggak bisa. Ya Hanan, ya Manan, ya Qadimal Ihsan, Bahri Judik Malyan, Jud lana bil ghufran. Ya Hanan, ya Manan, ya Qadimal Ihsan, Bahri Judik Malyan, Jud lana bil ghufran. Tuhan yang memanjakan kami, yang melas kasihanilah kami, sayangi kami ya Hanan, ya Manan, yang dermawan. Ya Hanan, ya Manan, ya Qadimal Ihsan, yang dari dulu sangat baik, sangat bijak. Jud lana bil ghufran, hadiahkanlah kami ampunan. Banyak tuh. Terus ya Somad, ya Mu'ti bil atal dan tukti. Ada lagi ya Somad, sifat Allah yang Mu'ti, pemberi. Terus lagi ini hambamu di malam hari berdiri menghadap di hadapanmu,
mengemis ampunmu. Bangun di malam hari mengemis ampunmu. Ya Allah, sudah lama aku ingin diberi kebebasan dari derita. Berilah aku kebebasan dari derita. Jadikanlah aku seperti bebasnya Yakub dari kerinduan kepada putranya sampai buta. Berilah aku kebebasan seperti Nabi Yakub dan seperti sembuhnya Nabi Ayub. Indah banget, jadi kayaknya Allah tuh deket gitu. Nanti deh saya tengit ini, ada kusidanya tuh, lembar pakai arti nanti. Enak itu, nanti yang suaranya enak, satu Ustaz Ali. Ya Hanan, ya Manan, yang mana? Bahri judek malia, lautan kasihmu penuh, limpahkanlah aku kasih sayang. Indah banget seni sastra. Abduk fakiruk alal bab, hambamu yang miskin ini sedang berdiri di depan pintumu, rintihan kepada Allah. Jadi manja kepada Allah dan sangat mengharap kepada Allah. Jadi Allah itu dijadikan tumpuan harapan. Ingetin nanti ya Hanan deh, ingetin ini. Ya Hanan, enak doa-doa kayak gitu, bagus. Mari kita maulid juga begitu, banyak yang nangis. Baca itu apa itu? Dari yakinku teguh. Itu semua pelan-pelan. Terus kita bawa lagu beribu cinta Rasul. Itu berapa jarak itu Ismail itu luar biasa, imannya tinggi tuh penulis itu. Berapa jarak darimu ya Rasul? Jauh. Dari sini ke Madinah? Jauh. Rasul di Madinah. Terus jarak waktu? Tapi 1400 tahun yang lalu. Jauh di sana. Kok kita bisa jadi pengikutnya? Dan punya hubungan ruh, cinta sama Rasul. Itu kan berapa jarak darimu ya Rasul? Terasa kau di sini. Dia berasa Rasulnya itu Ismail itu. Dia bukan ustaz, seniman, tapi imannya tinggi banget. Itu bahasanya luar biasa. Terasa kau di sini. Berapa aku bisa membalas jasamu wahai Rasul? Itu kalau maulid boleh itu rame-rame. Bahasa Indonesia nggak apa-apa, tapi isinya, itu. Nah, begitu. Jadi maksud saya ibadah itu ada kesadaran, beriman itu ada kesadaran. Berumah tangga ada kesadaran. Suami itu siapa? Suami itu dari pabrik? Bukan. Makhluk Tuhan bukan. Istri kita makhluk Tuhan bukan. Kepunyaan Tuhan bukan. Berani ganggu? Kesana tuh, sadar. Ketika sadar itu kita jadi baik. Anak titipan. Bikin anak? Enggak. Titipan? Disuruh apain? Suruh ajarin pertama kali dia mengenal Allah. Itu paling utama. Satu kedua, sadarkan dirinya bahwa dia makhluk Allah. Nah itu ada di hadis. Ketika seorang anak mau masuk neraka, dia komplain, Tuhan, ini ayah bapak ibu saya solim, kenapa saya mesti ke neraka? Dia solim, dia tidak ajarin saya mengenalmu. Tuh ada itu di hadis. Anaknya nuntut karena tidak diajarin mengenal. Kalau kita sudah ajarin, itu urusan dia. Terus ya, ini sadar diri, mengenal diri, lalu mengenal Allah. Allah itu apa? Ahad. Ahad itu apa? Esa. Satu. Apanya satu? Zatnya satu. Sifatnya satu. Pencipta satu. Allah tidak ada bisa yang pencipta. Manusia mengaduk. Ini semua isi bangunan ini, setitik pun gak ada yang bukan bikinan Allah. Pasirnya, semennya, catnya, besi, semua bikinan Allah. Manusia cuma ngaduk bentuk. Itu. Bukan bikin dari nggak ada menjadi ada. Semua di pesawat juga semua isinya bikinan Allah, manusia coba ngaduk. Maka itu tidak ada Allah, tidak ada pencipta selain, tidak ada pencipta selain, tidak ada pemberi rezeki, ada rezeki yang bukan bikinan Allah. Jadi tauhid itu yang diesakan Allah dan sifatnya. Allah satu, pemberi rezeki satu, pencipta satu.
Tiada Tuhan selain Allah, tiada pemberi rezeki selain Allah, tiada pencipta selain. Itu ditauhidkan dengan sifatnya. Tauhid paling penting tauhid. Tauhid itu akar. Kalau tauhid udah beres, yang lain beres. Jadi jangan terlalu ributin soal fikih. Fikih dimaafin. Fikih ranting, masalah ranting bukan pondasi. Jadi ada yang mau wudhu palanya sapu semua ikut mazhab Maliki, silakan. Ada yang mau sapu dikit aja mazhab Syafi'i, silakan. Loh kok beda Ustaz? Ya kan ada waktu berubah-ubah. Mungkin yang mazhab Maliki itu dia lihat Nabi wudhu lagi musim panas. Musim panas kan disiramin palanya semua kan enak jadi adem. Wudhunya siramin semua Imam Malik. Imam Syafi'i dikit aja. Mungkin Imam Syafi'i wartawan yang ngelihat Nabi lagi wudhu di musim dingin, jadi sedikit aja lah. Dan kalau musim dingin di semua di sini ya pilek. Kita di puncak malam wudhu usap semua, basahin semua kepala. Ya nggak bisa dong, dingin. Nah itu jadi beda-beda itu bukan salah, karena berbeda waktu, berbeda tempat. Jadi jangan beda dikit kafir, sudah enggak begitu. Memang ada beda-beda purunya berbeda. Sholat kalau lagi musafir berubah nggak? Lagi musafir 2 jamak berubah. Kita lihat keadaan, tapi yang merubah Allah bukan kita ya. Kita cuma ikut. Nah, kalau fikih itu memang berbeda pendapat. Gak ada fikih itu yang aklamasi. Satu masalah itu pendapatnya banyak. Nah, jadi kalau kita jangan nyalahin orang gitu. Luas. Fikih itu luas. Yang satu siapa? Yang satu Quran. Kalau Quran nggak bakal beda. Satu. Nanti penafsiran juga beda. Beda penafsiran dikit lah. Misalnya perempuan laki bukan murid sentuh. Syafi'i batal. Maliki bilang enggak dong. Kalau batal itu kalau ada niat, ada motivasi, baru batal kata Maliki. Terus saya ambil yang mana? Saya ambil dua-duanya. Kalau kesenggol-kesenggol gitu nggak ada apa-apa, ya nggak batal. Tapi kalau kesenggol sama pacar atau suami istri, tapi ada hasrat, batal. Kenapa? Nanti pikirannya kacau, masih keinginan ke situ. Allahu Akbar, masih terus itu. Nah, kalau udah wudu hilang, kan masuk akal. Iddah, perempuan ditinggal mati, semua bilang nggak boleh keluar rumah. Bukan. Iddah itu bukan arti nggak boleh keluar rumah, nggak boleh kerja, bukan. Arti iddah itu berduka, belasungkawa. Yang nggak boleh orang iddah itu dandan, nggak boleh dandan. Kerja boleh, keluar rumah boleh. Kenapa? Karena kalau kita dandan, baru suaminya meninggal, dia pakai make up, keren-keren, ketawa-ketawa sambil jalan, orang bilang apa? Tuh dia girang suaminya mati. Hubungan dengan mertua jadi putus. Nah jadi kalau artinya itu berduka, jangan dandan, kerja boleh, nggak usah pakai make up. Orang lihat bukannya nggak pucat, berarti dia sedih. Walaupun nggak sedih, pura-pura sedih supaya damai. Nggak putus hubungan sama mantan mertua. Itu Islam aku jaga supaya rukun. Jadi arti iddah kasih tahu yang lain. Bukan kalau dia udah yatim, suaminya meninggal, nggak boleh kerja lagi, mau makan apa? Perempuan boleh keluar, sopan. Kalau sedang iddah boleh keluar, tidak bersolek. Nggak pantas dong baru bercerai terus dandan-dandan. Orang bilang apa ini? Nah itu. Jadi Allah jaga supaya nama kita di masyarakat tetap baik. Indah ajaran agama itu kalau paham maksudnya. Begitu ya. Apalagi mau tanya silakan. Itu halaman 3, pendidikan kesadaran. Dididik supaya sadar diri. Kamu ini hamba Allah, ciptaan Allah. Itulah begitu. Kesadaran bertuhan. Pancasila juga boleh. Ketuhanan yang Maha Esa. Sadar nggak berketuhanan yang Maha Esa? Nah itu sadarnya. Semua bangsa Indonesia harus berketuhanan.
Tapi kan nggak cuma buat pidato. Berketuhanan yang Maha Esa. Berperi kemanusiaan, gak boleh galak, gak boleh zolim. Boleh, itu dari Pancasila itu 100% ajaran Islam. Ajaran Islam. Ingat dulu pertama saya ngajar kemarin dulu tahun berapa itu? Saya buat diktat tentang Pancasila. Sila pertama kewawahan, sila ini. Waktu itu umat Islam nggak mau terima Pancasila, kasih itu terima. Akhirnya dari PDI mau berubah jadi satu sila, orang Islam tolak. Ya udah beda, orang Islam udah boleh belain Pancasila. Ah itu pinter. Dulu tuh ditipu, dibodohin kita. Tidak menerima Pancasila, akhirnya dibenci, di subversif lah, dituduh radikal segala macam. Pancasila itu punya kita. Ibarat pistol tuh kita yang nodong. Dulu tahun berapa Jalan Harto, saya diminta ngasih ceramah di Universitas Borobudur Kalimalang. Terus pada masuk Ustaz, itu ajarin orang Islam supaya terima Pancasila. Kamu bicara itu gimana sih? Itu ketuhanan yang Maha Esa. Yang Tuhannya Esa itu cuma hanya orang Islam. Orang Islam dari lahir udah Pancasilais. Diajarin la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang Esa. Itu yang Tuhannya ada 3 tuh. Itu tidak Pancasilais. Buang 2. Satu aja. Nah, terus yang satu Buddha nggak bertuhan. Buddha Siddhartha, manusia. Hindu Nyebalaya. Yang Pancasilais hanya Islam. Tapi di luar jangan, sini boleh. Ketuhannya Maha Esa. Tapi agama lain kita toleransi saja, toleransi. Tapi yang berketuhan yang Maha Esa siapa? Hanya Islam. Punya kita itu. Sekarang orang Islam sudah bagus, nerima itu. Mereka yang tidak Pancasilais. Jadi dulu kita di pinggiran terus, ditangkapin terus. Kita banyak, cuma kita maunya dibohongin, kepancing, dikit-dikit ngamuk, kafir, syirik, kita begitu terus. Ke pojok dulu, gak pernah menang. Padahal kita baik, ajaran agama suruh berbuat baik, dan kita disuruh tidak boleh ganggu agama lain, toleransi. Ya kan? Coba, di negeri mana umat Islam yang gak dibantai? Buddha, habis umat Islam diusirin, dibakarin, rumahnya diambil, di Birma. Sekarang namanya apa? Negerinya itu. Tuh yang usir orang Islam tuh Myanmar. Hindu di India bunuhin orang Islam sampai sekarang. Eropa bunuhin orang Islam, dikeroyok itu Palestina. Inggris, Prancis. Di India dibunuhin Hindu, orang Islam dibunuhin sampai sekarang. Pasti dia taruhin babi. Kita enggak, sini kan orang agama lain kita enggak agama. Agama kita begini, umat Islam baik. Nah itu kita mesti sadarin. Ajarin anak-anak kita jangan sampai terpengaruh Islam radikal, Islam ini enggak ada. Semuanya pada baik. Yang agama lain sedikit. Coba naik mobil dari Jakarta ke Jawa Timur, ke Sumatera, kemana? Naik kereta, lihat kanan kiri jalan, masjid semua. Ada nggak? Nggak ada. Sedikit, dia adanya di kota-kota gereja Hindu Buddha. Dia sedikit tapi kita jaga, kita damai, kita toleransi. Tapi jangan sampai anak-anak kita nggak ngerti Islam radikal, Islam begini. Kadang-kadang anak kita terpengaruh. Kita wajib bisa menyadari agama Tuhan, agama Islam itu agama peri kemanusiaan. Itu disampaikan ke anak-anak. Ada lagi satu, insyaallah lain waktu deh, soal hukum, perbandingan. Nantilah panjang dikit sih, belum pernah dulu. Saya sampaikan di kejaksaan tuh. Alhamdulillah. Saya kasih contoh dikit aja. Misal hukum Islam nih ya, mobil nabrak tukang gado-gado. Tukang gado-gado mati tukang gado-gado. Terus janda, anaknya jadi anak yatim kan? Oke. Yang nabrak supir diapain? Hukum manusia, ditangkap, dimasukin penjara. Nah anaknya supir sama istrinya siapa mau kasih makan? Dia nabrak, dimasukin penjara. Yang ditabrak dimasukin kubur. Nah 2 rumah nggak punya uang,
dua rumah, istri dan anak-anaknya, nggak ada kasih nafkah lagi. Itu bukan bikin ngatasin masalah, tambah susah. Kalau di sana apa? Supir didenda membayar 100 ekor onta, 100 ekor sapi, berapa tuh sekarang? 800 juta ya. Tapi nanti ada yang belain, damai berapa? Kalau dia bosnya bayarin perusahaan. Kalau nggak ada sama sekali, polisi kasih surat, ini orang nabrak, perlu bantuan buat bayar denda, kasih ke Ustaz kumpulin dana dari masjid-masjid. Kalau 800 juta, keluarga almarhum bilang 200 juta aja setuju. Kan 200 juta dari sumbangan-sumbangan kirim ke bank dia masuk tuh. Nah sekarang ini anak yatim sama istrinya ada deposito 200 juta. Supirnya gunting SIM-nya pulang. Buat ngapain di penjara? Dia bukan penjahat. Mana yang lebih adil? Hukum Islam atau hukum manusia? Hah? Yakin? Yakin? Nah di situ namanya sadar. Kita hukum kita, agama kita tahu hukum pidananya adil. Baru iman. Siapa tidak yakin, satu aja, hukum Islam tidak adil, agamanya batal. Nah, itu kita mesti belajar. Bukan ribut, ngapirin orang, nyalain sana, nyalain sini. Emang kita udah benar banget. Diajar benci, diajar pecah belah, nggak pernah menang. Mayoritas orang Islam nggak pernah menang. Sekali 2 bulan, Masyumi dulu menang sebentar, ribut. Masyumi bersatu, Muhammad jadi satu. Ribut soal dikit, soal kuburan, bubar. Sampai sekarang. Itu biar ingat tuh. Jadi jangan mau dipecah belah. Apalagi nanti akan terjadi macam-macam. Sebentar doang, sabar sebentar. Ntar lagi pindah ke surga. Udah. Benar-benar. Ke surga naik apaan? Ke surga naik apaan? Dijemput. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sabar dikit. Ini buat anak. Buat anak. Ini halaman 5 ajarin anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bareng. Asy-Syura 80. Wa iza maritu bahwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Ini cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyampaikan kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Dokter obat cuma sebab, sarana. Yang menyembuhkan Allah. Yang punya pabrik obat mati nggak? Mati. Dokter mati. Dia bisa menyembuhkan dirinya? Enggak. Jadi dokter sebab harus ada sebab. Tapi yang menyembuhkan Allah. Orang sakitnya sama, penyakitnya sama, umurnya sama. Yang satu berobat di puskesmas, yang satu ke Singapura. Bisa saja yang ini meninggal atau yang itu. Bisa saja yang Singapura meninggal, yang ke puskesmas sembuh. Ya kan? Nah itu kuasa Allah. Tapi sekarang banyak dokter juga nggak jujur. Itu orang kalau punya punya apa tuh sakit lambung, mah ya, itu kan memproduksikan gas. Itu gas bisa naik ke sini. Kalau ada penyumbatan lagi naik sini. Di mana-mana dia bisa pergi. Yang paling serem kalau di jantung, berakhir di jantung. Banyak pada ke Singapura. Kadang-kadang Ustaz doain, Ustaz saya lagi di Singapura, mau ngapain? Operasi apa? Jantung. Tunggu. Enggak, pulang. Kenapa? Gas. Jantungnya enggak kenapa-napa. Gas, angin, naik ke sini. Sakit. Dokter suka nakal. Biar enggak juga, saya operasi aja. Orang enggak tahu. Habis dioperasi dijahit lagi. Usus juga, terus buntut, sering tuh. Padahal enggak apa-apa, diikat bisa. Ya udah. Itu banyak seperti itu. Tapi enggak, mungkin juga sakit juga, tapi enggak, beda. Yang sering gas. Kalau mah itu kan gasnya produksi gas tuh. Kesini kemana-mana dia. Masuk sini sering, belakang leher nih, punggung. Bisa juga ke kepala, pusing. Itu cukup aja keluarkan gasnya. Ada obat-obatnya itu, gastridin macam. Minum air jahe juga bisa.
Teman air jahe agak tajam dikit, campurin gula merah. Banyak obat. Sendi, dengkul, ngilu. Obatnya enak. Talas itu bisa dihancurin jadi kayak susu putih kan, bubuk campuran sama susu, sama coklat minum setiap hari boleh. Goreng juga enak, tidak ada Tuhan bikin apa-apa pasti punya maksud. Kenapa kelapa di atas tinggi? Supaya gak bocor, dikasih tempurung, batok kasih apa lagi? Serabut di atas tinggi. Kenapa? Penting. Apanya penting? Kelapanya buat santan, ya penting juga lah buat makan. Yang lebih penting airnya. Itu bisa ngebuang segala penyumbat. Nah, yang lubang itu kayak lubang jarum ya, kecil. Oksigen, darah, apalagi yang di kulit itu kalau nyumbat, ini penyakit banyak itu bisa menyumbat aliran darah, menyumbat oksigen, bisa stroke. Nah, jangan ngebersihin itu, air kelapa bisa bersihin, nguras. Yang bikin penyumbatan kebanyakan apaan? Kolesterol naik dikit, atau kalau gas kapan bisa keluar sedikit aja, kolesterol kecil. Di kebanyakan makan gula bikin lengket. Gula itu lengket, ngebentuk. Paling bahaya gula pasir. Cukup gula dari buah-buahan, sangat bahaya. Dia ngikat. Nah, saya kasih contoh. Itu orang bikin kayu gergaji, tahu gergaji? Garu udah gak ada, udah habis, tinggal dikit. Kalimantan udah mahal. Kayu garu itu bisa 500 juta sekilo. Ini yang orang bikin, itu boleh bagus, wangi-wangi, malaikat senang, arwah-arwah juga senang. Jadi itu dia kayu biasa, kayu gergaji biasa, bubuk ya, itu dikasih minyak wangi supaya minyak wanginya nempel dan keluar asap banyak. Itu dikasih air gula, bikin sambil itu gergaji bubuk, keringin, kasih minyak wangi, siramin air gula pasir, masak, udah harum, baru dibungkus yang cakep, orang beli. Ntar udah selamatan mauludan bakar, boleh, memang bagus, wangi. Kalau wangi, arwah-arwah soleh pada datang, malaikat datang, yang soleh pada datang. Saya bertanya orang Irian masuk Islam. Sebenarnya di negeri kamu kan ada kayu yang harum tuh, garu, sini mahal tuh. Ya akhirnya diambil sama cucunya Pak Harto, diangkutin sih. Kamu buat di sana pakai, kita pakai buat menghadirkan arwah-arwah yang soleh dan untuk musir makhluk jahat. Bener. Orang Irian tahu dari pengalaman. Itu jin nakal nggak suka wangi-wangi, pergi dia sukanya bau busuk. Makanya kalau orang kena sihir kita buang tuh, kalau sekarang mati di dalam, saya kasih tahu nanti besok buang air besar bau habis. Kenapa? Jinnya mati di dalam. Tapi nggak bahaya. Sebenarnya makanya telur busuk yang bau-bau. Kalau mati di dalam, nanti buang air besar keluar. Tahu? Jadi dia makanya itu nggak bisa dideketin dukun, jangan. Dia nggak bisa apa-apa, dan jinnya sering bohong. Apa ini yang curi ini, HP hilang, sebut dia adu domba. Jadi jangan, nggak bisa. Buka sendiri bisa. Semua mengusir jin bisa, membuat sihir bisa. Yang khusyuk, sholat, baca Quran, baca Al-Baqarah. Baqarah habis, apalagi baca 1 juz Baqarah habis. Mau jin apapun habis. Beneran. Yakin. Ayat Quran itu kalau nggak keluar hangus dia, hangus. Jelas ya? Allah Maha Kuasa. Jin nakal itu kena ayat Quran panas, kepanasan. Baik, Nabi Ibrahim bila aku sakit dia menyembuhkan. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Allah yang mewafatkan aku kemudian dihidupin lagi.
Kan mati nih, nanti dihidupin lagi mau diapain? Mau ditaruh di surga, mau dipindahin ke surga. Di surga ngapain? Bersenang-senang saja. Tidak ada ibadah, tidak ada kerja. Ibadah tidak ada, kerja nggak ada. Tua nggak ada tua. Bapak ini umur 30 ntar Pak. Ini bapak yang baju merah. Pak, pindah ke surga umur 30. Muda, keren. Sabar, dikit lagi. Dia maha kuasa. Tuhan maha kuasa. Bapak juga semua. Jadi senang, jangan susah, dari sekarang buang susah, buang sedih, putus asa buang. Mau pindah ke surga kok sedih? Enggak. Mati takut apa senang? Senang. Mau dipindahin ke surga kok takut? Kalau enggak bapak ibu yang masuk surga, siapa lagi? Orang Islam cuma 1,5 miliar dari 7 miliar penduduk. Dari 1,5 ini yang soleh dikit banget. Ya aman sudahlah, tenang. Mau pindah ke surga. Ibu-ibu yakin mau pindah ke surga? Bawa anak ya, anak bawa. Suami ikut, istri ikut. Jadi kalau udah tahu mau pindah ke surga, sekarang sedih nggak? Putus asa nggak? Jangan. Sakit sembuh. Problem beres, semua hilang. Begitu mati, penyakit hilang, sembuh. Dibawa ke kubur, tumor, kanker ikut mati. Yang dia ikut mati ke bawah ke akhirat apaan? Sakit benci, sakit dendam, sakit ini. Buang dari sekarang. Ntar Allah bantuin, kita bisa buang separuh, Allah terusin, dia habiskan. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin, dibuang sama Allah. Dah, selamat bersuci-suci. Mensucikan langsung masuk surga, enggak pakai proses pengadilan, langsung. Ayat ketiga, masih Nabi Ibrahim, walladzi atma'u ajafirali khati'ati. Dan orang yang paling kuharapkan, yang paling kuinginin, tamak itu menginginkan suatu secara keras. Yang paling ku kepingin, yang paling kuingini agar Allah mengampuni dosa-dosaku pada pengadilan di akhirat. Yaumiddin itu pengadilan naik banding di akhirat. Naik banding. Ada orang di sini pengadilan dikalahin, nyogok sampai naik banding di sini tetap dikalahin. Ada lagi naik banding di akhirat. Jadi kasih tahu orang yang pernah dizolimin, nggak salah dihukum atau dikalahkan, masih ada pengadilan terakhir. Pengadilan di akhirat yaumiddin. Maliki yaumiddin. Tuhan sendiri yang ngatasin secara otomatis tek. Yang semua zolimin orang nggak salah masukin penjara, diadilin semua di sana. Kalau gitu Tuhan nggak adil dong. Kesian dong, masa orang yang dizolimin. Ini di kampung sini deket nih, Keranggan tahun berapa? Tahun kuno dulu. 2 orang dituduh membunuh di Keranggan sini, dekat situ. Dituduh membunuh, namanya siapa ada disebut dulu. Di penjara sudah berapa belas tahun, baru ketahuan dia nggak bunuh. Yang bunuh ngaku di situ, di Kecapi mana itu, sebelah situ. Nah, dia orang situ asli Kecapi. Dia nggak kuat, dia ngaku saya bunuh. Namanya Karta sama apa, orang sini dulu namanya Karta begitu. Kemudian dia keluar, tapi yang satu udah meninggal, yang satu udah tua, nggak salah. Nah itu di akhirat diadilin. Masa dibebasin begitu? Diadilin. Dia bisa bayar pakai dosa dia itu, dosanya 2 orang tuh dibebanin kepada yang jeblosin dia. Polisi sama siapa itu, pengadilan. Kejadian itu di sini, Keranggan. Adil. Nggak ada begitu aja terus beres, nggak bisa. Tuhan maha adil. Ini orang sebagian besar nggak ngerti yang begini. Dipikir udah haji bolak-balik umroh sudah surga. Bukan begitu. Itu sebagian. Yang besar itu hubungan dengan sesama manusia. Itu berat. Tidak ada zolim, tidak boleh. Dianya lemah, kita zolimin nggak bisa membalas. Tapi Tuhannya akan diadili dia. Yang aku harapkan Allah mengampuni saya semua pada hari pengadilan di akhirat, naik banding.
Itu pasti itu nggak ada. Tuhan maha adil, tidak ada. Semua kezaliman dihukum di sana. Tapi alhamdulillah hukumnya kalau orang Islam nggak akan neraka, cuma bayar ganti rugi. Ya. Terus tahap sebelahnya lagi halaman 6. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah padaku hikmah kebijaksanaan. Hikmah kebijaksanaan itu ini semua ajaran ini barusan ini hikmah kebijaksanaan. Cara berpikir, cara mendidik anak, cara bagaimana sikap pada suami istri, istri pada suami, suami pada istri. Itu hikmah kebijaksanaan. Di bawahnya itu kesadaran menumbuhkan bunga-bunga cinta. Artinya kalau orang itu sadar, dia pasti santun, pasti baik. Nah, yang paling bawah, walladzina amanu asyaddu hubban. Apa artinya itu? Adapun mereka yang beriman amat berat cintanya kepada. Kalau cintanya kepada orang ringan, berat kepada orang, itu syirik. Allah harus, ini kan Quran, bukan kata saya. Itu Quran saya sebut Al-Baqarah 165. Al-Baqarah 165. Orang beriman itu sangat banget cintanya sama Allah. Nah ini pada kesini subuh-subuh, mana hujan lagi dingin-dingin. Kesini kenapa? Ada yang bagiin duit sembako apa karena Allah? Karena cinta Allah kan? Nah itu dia Pak, alhamdulillah bisa begini. Cinta Allah, bukan Bapak nggak menyadari, Ibu nggak menyadari. Ibu datangin cinta Allah Bapak. Kalau nggak tidur enak, hujan-hujan. Itu udah cinta, cuman nggak berasa aja. Kalau nggak cinta Allah nggak duduk di sini. Subhanallah, alhamdulillah. Syukur, bersyukur. Kita dari rumah sujud. Sini juga boleh kalau mau sujud. Bersujudnya ada kiblat. Bersyukur sama Allah, bisa dituntun Allah yang nuntun. Kalau nggak disayang Allah, nggak di kemari hujan-hujan. Saya pikir nanti paling 5 orang dari sana tadi pikir paling 5 orang. Itu banyak juga. Alhamdulillah. Menggampang melangkah begini. Udah nggak digoda setan, sudah dituntun Allah. Itu namanya hidayah ya ini. Hidayah taufik, hidayah tuntun. Kalau saya ngomong itu hidayah petunjuk, hidayah irsyad. Nyampe ke sini tuntunan Allah. Bersyukur, senangin hati, udah jangan suka sedih-sedih. Sabar, ridho. Kalau mau senang dunia akhirat, satu, setiap ada kesulitan, kesusahan atau derita jangan dimasukin ke hati. Dari suami ke istri atau suami atau istri atau dua-duanya. Udah maafin. Coba kalau ada surga di sini. Jangan bikin manusia sedih, susah siapa? Dia sendiri. Ustaz, sakit Ustaz, kayak diiris-iris. Tanya, ngirisnya pakai silet atau pakai pisau? Ya enggak lah, kenapa bisa keiris nggak disiris? Ya kan bisa kita hati. Iya, diiris. Ngirisnya pakai apa? Enggak silet, enggak pisau. Bapak sendiri, ibu sendiri yang ngiris. Pakai perasaan, karena tidak nerima. Ya sakit. Coba maafin, Rindu, udah biarin deh, ikhlaslah. Kalau besok begitu lagi maafin. Kiris lagi kan? Ya enggak. Jadi yang iris siapa? Orang iris hati kita ya? Kita sendiri. Kenapa? Karena kita sombong, nggak mau maafin. Coba pikir, benar apa enggak? Nah coba kalau maafin, terus maafin. Surga dunia, sini ada surga. Yang bikin surga, bikin neraka kita sendiri. Karena tidak ridho. Nah kalau kita ridho terus maafin, Allah sayang banget, sayang. Orang boleh deh udah jadi wali. Wali itu orang nggak tahu, orang pemaaf. Mungkin dia pakai pakaian biasa, bisa juga yang pakai sorban bisa, tapi pakai yang biasa bisa. Yang saya cerita udah berapa kali, jangan lupa. Anak muda cinta sama Nabi, dia Islam, miskin, kerjanya ngurusin kambing, ibunya udah tua, sama ibunya berdua. Dia cari nafkah, pulang masakin ibunya, mandiin ibunya, kerja lagi ngepala kambing. Dia ada di Yaman, Nabi di Madinah, jauh. Nabi ngomong sama sahabat, nanti kalau ada orang datang sini, namanya Uwais Qarni, minta doa sama dia, minta doa. Anak yatim, remaja,
pengembala kambing miskin. Dia itu pangkatnya tinggi, terkenal di alam malakut. Jadi TV-TV, koran-koran kalau ada seperti itulah berita di sana, hebat, terkenal ya. Nah sampai Nabi tahu, nggak pernah ketemu. Dia juga cinta sama Nabi, dia beriman. Tapi dia pada suatu hari dia ngumpulin uang, udah cukup nih buat ongkos ke Madinah. Bilang sama ibunya, "Mah, saya udah kangen sama Nabi Muhammad, pengen ketemu. Izinkan Mah ya saya ke sana." "Jangan dulu, wes. Mama masih butuh, masih perlu bantuanmu." "Oh iya Mah, gak jadi berangkat." Itu naik pangkat lagi dia. Sama ibunya taat banget, dimandiin, dimasakin. Wali, itu wali. Yang ngomong Nabi Muhammad. Kemudian ibunya meninggal ke Madinah. Nabinya udah meninggal. Dia kangen dipelukin itu kuburannya itu. Kuburan sudah dia selesai. Dia mau pulang lagi ke Madinah. Di jalanan ada sahabat tahu. Tadi ngomong tuh ada yang namanya Uwais, dulu Nabi pesan minta doa. Ramai-ramai datang minta doain. Enggak terkenal. Kalau ada keselamatan juga enggak diundang dia. Tapi di langit terkenal. Paham tuh? Di sana ada kehidupan. Ibu bapak kita ini, nenek kakek kita tuh di sana kumpul. Di surat At-Tur 21 dikumpulkan semua. Ngobrol gitu, tapi nggak ada tugas, nggak ada ibadah, nggak ada kerja. Tapi ada yang mau sembahyang ya silakan aja. Itu ngobrol tuh. Mereka tuh tahu kejadian kita di sini. Beneran. Ya tunggu kok ngomong gitu, emang dia pernah ke sana? Ya enggak lah. Tapi kan dapat tahu, dapat kitab kan. Nah, dia sering. Jadi itu di sana hidup, kita hidup begini. Dia namanya di alam transit. Mau ke surga, mau ke akhirat, dikumpulin dulu. Jadi nungguin kita datang. Pada nungguin. Nanti kiamat rame-rame baru ke sana. Dia tahu anaknya begini, anaknya begitu. Tahu. Saya mau cerita lah. Ada satu yang saya cerita, singkat aja, bukan kejadian. Pokoknya ada orang alim banget waktu hidup. Mimpi. Itu ada anak ditangkap. Dia itu dakwah. Tangan. Selesaikan ya. Insyaallah. Nah, saya nggak ngerti masih ke polisi di mana, di Polda. Nggak ngerti sama sekali. Beneran, demi Allah saya nggak bohong. Pagi masih mikir kemana ngurusnya. Tentu ada anak muda datang, "Ustaz, kita kan mau pergi." Iya benar juga. Padahal enggak, saya sepotan. Dibawa ke Polda, pintunya udah dibuka polisi itu. Jadi nggak pakai KTP apa enggak, buka. Jenderal udah nunggu. "Ustaz, iya, nanti saya urus itu anak. Sebenarnya jangan kasih surat kabar, dia ngajar." Sudah. Tadi ada orang duduk di depan pintu saya. Iya banyak. Pada duduk. Itu wartawan sudah 3 hari. Mau ketemu sama dia. Saya tidak kasih. Saya cinta Islam. Polisi ini bilang, "Saya cinta Islam. Saya bela." "Keluarin aja Pak." "Iya aja. Tunggu setelahnya saya akan keluarin." Yang suka dakwah itu. Ada yang suka dakwah. Masih muda. Jadi mereka itu, dia mungkin difitnah atau salah. Itu nggak dilihat. Dilihat dia itu dakwah. Kakeknya bisa mimpi kakeknya. Udah tek. Jadi Pak keluarin, ya saya keluarin. Bisa Pak ya, ya. Kasih duit. Udah. Saya bingung gimana ya. Terus kasih tuh yang nganter, turun di tengah jalan di simpang Mampang tuh. Sampai sekarang udah 6 tahun gak pernah ketemu, nggak ada itu orang. Beneran. Tapi saya nggak bisa ngomong. Orang saya nggak tahu. Ya udah nggak tahu. Ini aja ngomong supaya yakin bahwa mereka itu di sana hidup. Kakek moyang kita semua pada hidup. Dia bisa ngobrol sama temannya, ngobrol kayak nggak ada apa-apa. Yang pernah berantem di situ akur, kena irang. Yang jelek-jelek di hati itu udah dibuang. Makanannya dikit kayak kemilan. Karena kan nggak ada badan tapi ada bentuk. Bentuknya kayak gini. Berbentuk tapi tanpa tulang daging. Allah alam. Kalau tapi yang penting begitu.
seneng lah, apalagi dia Islam, mau beriman, senang. Ntar kalau anaknya datang meninggal nih, dia nyambut, interogasi dulu di polisi, tanya jawab, man buka, mana gitu. Kalau beres, udah dikumpulin sama keluarganya, ngobrol, situ gimana di sana, masih di dunia ini. Cuman dia nggak bisa kembali, nggak bisa bantu, kasih mimpi bisa. Aneh. Tuh di pegawai satu tuh, Ustaz, kenapa ya? Saya mimpi semalam ada si bulan namanya. Kenapa dikirim salam? Terus saya tanya mau apa? Katanya nggak usah, dia tahu lah. Dia nggak kenal sama orang yang disebut. Dibilang si bulan kirim salam, dia nggak kenal. Itu orang udah meninggal sama teman saya. Maksudnya minta didoain. Kok dia tahu? Dia mimpi. Bener banyak pecah-pecah. Kan nggak bohong. Orangnya benar yang disebut namanya. Nah, itu. Dia nggak kenal, kok bisa sebut? Nah, itu jadi artinya gitu-gitu semua ada. Yakin saja. Saya hanya nyampaikan ini ingin keyakinan. Tadinya saya nggak mau cerita. Kalau orang nggak percaya dianggap saya orang gila. Banyak saya macam-macam. Saya nggak berani. Kayak cerita itu yang ke polisi itu. Kan udah dianggap gila. Padahal kejadian benar. Saya ajak sehari. Beneran, itu polisi sekarang udah pensiun, buka pesantren, jenderal, imannya kuat banget, gak masuk akal, terjadi. Cuma bedanya, semua bapak ibu juga ngalamin kayak gitu, cuma bapak ibu gak pernah dibikin lupa malah, pasti ada itu, dibikin lupa, itu juga saya lupa, ingatnya setelah setahun baru ingat, baru diingetin. Saya kalau langsung saya ngomong gitu kan orang bilang saya gila, pasti bilang gila. Akhirnya dikeluarin tuh Ustaz 3 hari. Nah saya jadi nggak bicara apa-apa, jadi kayak robot. Jadi seperti robot doang, cuma dijadikan media untuk itu. Nggak tahu apa-apa. Habis pulang dari sana juga nggak ingat, nggak lupa, nggak cerita apa orang. Orang yang keluar itu juga dia nggak tahu. Sampai sekarang nggak ada tahu. Saya juga nggak tahu. Habis setahun baru ingat. Ya, saya ngajak teman satu. Nah itu Hadi, Ustaz Hadi yang itu. Nah itu tidak selesai ya. Jadi di sini kalau mau pangkat tinggi, mau dekat sama Allah, disayang Allah, insya Allah doa kabul. Belajar, jadikan Allah paling kita cintai. Jadikan Allah nomor 1 yang paling kita cintai. Jadikan Allah nomor 1 yang paling kita cintai. Itu di Quran, bukan saya tuh. Coba baca, lihatin. Suratnya Al-Baqarah 165. Itu ada terjemahnya. Ini orang pada lupa. Padahal ini yang mesti kita kerjain. Allah nomor 1, baru yang lain. Boleh cintai yang lain boleh, tapi Allah paling tinggi. Wajar dong. Kita sujud ngapain? Cinta. Datang ke sini ngapain? Cinta sama Allah, pengen dengar tentang Allah. Makanya saya sampaikan kebanyakan tentang Allah. Tambah kenal Allah, tambah kenal Allah, tambah cinta. Udah, sholatnya lain. Nanti kalau cinta itu sholatnya enak, baca Quran juga enak, nikmat. Dia tadi kalau lihat artinya tambah enak. Tadi itu apa tadi itu? Ya Bani Adam la tabusyaitan, ini lalu Pak Budu nih, ini banyak tuh ayat Al-Quran paling sebut surga segala macam. Ya Allah, jadikan saya seperti itu. Nah, itu ada cerita di Yasin, orang jihad meninggal, dibunuh. Begitu dibunuh, dia dengar suara di kuburan. Baru dia mati langsung dengar suara. Qilat khudil jannah. Tidak ke suara, silakan masuk surga. Baru mati langsung dengar suara, silakan masuk surga. Ini bukan surga akhirat, surga barzah, surga kuburan. Dengar suara itu, terus dia bilang, ya Allah, coba yang lagi di bumi tahu nih, tahu bagaimana nasib saya, mati syahid, langsung ke surga, dikasih pangkat tinggi. Itu kan harus girat khulil jannah, kan masuk surga. Ja'alaita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal. Ya, coba yang di dunia tahu bagaimana nasibku gini, mati syahid.
langsung suruh ke surga, dan aku dijadikan orang mulia, pangkat tinggi deh kalau kita jenderal gitu. Di sana jenderal kata saya. Nah, dia minta supaya kita tahu, Allah terima keinginan dia, Allah sampaikan, dimasukin di surat Yasin, dikasih tahu lewat Nabi Muhammad bahwa dia dulu begitu disuruh masuk surga, dia pikir, wah coba orang di dunia tahu gitu. Nah, Allah kasih tahu di surat Yasin ada cerita wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Asalnya dakwah itu manggil, bukan dipanggil. Dai artinya manggil, ustaz manggil, orangnya dakwah manggil, bukan dipanggil. Jadi kalau dipanggil alhamdulillah. Kalau sekarang datang sendiri juga kan orang bingung. Boleh-boleh aja, tapi maksudnya dakwah itu kewajiban dari Allah, bukan harus diundang. Cuman sekarang kalau nggak kenal kan datang-datang ke masjid nyelonong mau khutbah, orang siapa ini kan gitu. Boleh juga diundang, tapi jangan jadikan itu saya seperti apa ya? Seperti penyanyi. Mau dibayar boleh dikasih ya, kasih lain. Tapi tugas dakwah itu bukan itu. Tidak, bukan pekerjaan mesti dibayar, bukan. Paham gak? Dakwah maranin. Dakwah itu maranin, itu teguran. Tapi kalau sekarang ustaz dipanggil nggak apa-apa. Kalau dikasih amplop silahkan. Kalau memang dia nggak punya pencarian. Tapi kalau ustaznya sudah punya pencarian, sudah punya mobil, punya rumah, ya jangan buat yang lain. Buat guru ngaji itu paling 20 sebulan kadang-kadang. Guru ngaji ngajar anak-anak sholat tuh, cuman dia nggak bisa pidato, nggak bisa ceramah, banyak di kampung banyak. 20, 30 sebulan. Nah itu jangan, kalau ustadz udah kaya kasih buat dia maksudnya. Ustadz udah cukup segitu. Dakwah itu kewajiban maksudnya. Itu orang datang dakwah ke Syria, dakwah dia datang dibunuh. Begitu dia mati langsung dengar suara masuk surga. Nah itu dia, ada di surat Yasin ceritanya. Tapi baru mati dia tuh, ya Allah enak banget. Coba orang di dunia ini tahu bagaimana nasibku. Masukin surga, terus pangkat tinggi. Ya coba orang di dunia tahu. Nah keinginan dia malah disampaikan, diceritain kepada Nabi Muhammad, ada di Quran cerita dia itu. Bagaimana enaknya mati syahid. Dakwah itu pangkatnya tinggi asal ikhlas. Ngaji ikhlas karena Allah. Kalau nggak kenal Allah nggak ada apa-apanya dong. Segala ibadah hati itu dari orang dapat apa? Nggak ada apa-apanya. Mengharap ke Allah bisa takdirkan segala macam. Soal rezeki apakah dijamin? Jamin, jangan khawatir. Itu hanya kadang-kadang cara Allah memberi itu pakai sebab. Pakai sebab, jadi kita kirain dari sebab itu Allah yang bikin itu sebab. Pernah dakwah ke mana itu? Riau, pulau apa itu? Lembidahan. Pada pulau kecil, penduduknya nggak banyak di situ. Pesepeda cuma ada berapa belas, nggak sampai 20. Saya riset, tapi saya agak lama lihatin. Ada orang tua jualan apa itu? Karet sepeda, pentil sepeda panjang segini. Buat satu sepeda cukup segini. Itu 2 tahun ya habis, katakanlah setahun. Nah dia beli panjang segini. Orangnya penduduknya punya sepeda 18 orang. Itu dijual tiap hari laku. Tiap hari laku. Siapa yang beli? Itu orang beli satu buat berapa tahun? Laku berapa puluh? Kan yang beli ini siapa? Nah itu rezeki dari Allah. Tapi dia kan nggak sadar, dia pikir orang beli. Nah siapa yang mau beli sepeda aja di pulau itu cuma berapa belas? Begitu rezeki dari Allah. Nggak kelihatan. Kalau kelihatan kita nanti sombong, ditutup sama Allah. Nah, itu. Coba Anda yakin, ikhtiar ya ikhtiar, yakin sama Allah, yakin, tinggiin keyakinan. Nanti ajarin anak-anak. Tapi tadi apa lagi yang penting? Pemaaf. Kadang famili keluarga salah paham, tapi juga ada orang aneh-aneh, dibaikin malah balasnya nyakitin. Itu ujian. Ikhlas gak? Kalau ikhlas, maafin. Benar loh, itu tes.
Kadang-kadang bantu family, yang dibantu itu suka ngomongnya ngaco. Marah gak? Kalau marah pahalanya hilang nanti. Kalau marah hilang. Kok udah dibahain habis dia begitu? Itulah ujiannya. Ustaz mau uji kita, Allah mau uji kita, ikhlas apa tidak? Kalau ikhlas sudah kita ngasih, nggak mengharap supaya dia baik sama kita, supaya dipuji, nggak lillahi ta'ala, ya udah. Kalau nggak marah betul lillahi ta'ala. Tes itu ujian, jangan kepancing. Kalau kita ngomel hilang nanti. Memang sekarang gitu, family dibantu suka balasnya nyakitin. Itu ujian, bukan dia jahat, bukan ujian. Ingat ya, jadi nanti besok bisa sabar. Ujian. Kalau pemaaf disayang, percaya. Yang dilihat ini. Itu di bulan kayaknya, berapa bulan lalu. Nah ini lihat halaman 7, semua kalian adalah pemerintah, pendidik, pemimpin lah. Semua kalian pemimpin, paling nggak pemimpin rumah tangga. Dan setiap yang memimpin harus bertanggung jawab terhadap asuhannya. Bapak Ibu, tanggung jawab anak dipimpin apa, dibawa kemana itu anak, diajarin apa, akan dipertanyakan di akhirat, dimintain tanggung jawab. Ini sabda Nabi. Ya, orang dulu tuh kalau nyokolain anaknya atau kasih guru ngaji ya, dulu kata ke madrasah, itu pakai ijab kabul. Tuan guru, saya tidak punya waktu untuk didik anak saya. Jadi saya wakilkan kepada Bapak Guru untuk didik anak saya. Nanti akan saya kasih biayanya, kerja dia biayanya. Itu ijab kabul. Ya saya terima amanatnya untuk mendidik anak Bapak. Satu terima ininya, ijab kabul. Karena itu kewajiban kita wakilin ke dia. Sekarang kalau bisa sih ngajar sendiri aja. Nah kalau kita mau ngajar anak kita ngambil ilmunya di mana? Taklim. Sini, ini ustadznya bagus-bagus. Alhamdulillah saya jamin, saya kenal semua. Ustadz apa itu yang dari sana? Banyak semua ustadznya bagus-bagus. Itu udah pakai itu sah. Kan saya pernah ceramah tempatnya sana deh. Nawawi, jadi Nawawi, ya Nawawi. Ustadz Nawawi. Hah? Soleh. Siapa namanya? Iya, Pak Fauzan. Wah itu. Banyak semua ustaznya baik semua. Alhamdulillah, ustaznya bagus semua. Alhamdulillah. Mukhlisin, baik, berkah. Ya, semua ustaz hari apa itu? Semua ustaznya datang baik semua itu. Apalagi Ustaz Husin, Masya Allah itu. Ustaz Fauzan juga ya, Fauzan lagi. Nah, terus ini ayat 8, lillahi ma fis samawati wal ardh. Semua isi bumi dari langit dan bumi, semua isinya adalah milik Allah, kepunyaan Allah, termasuk manusia. Jadi yang bikin pohon, bikin semua Allah, kepunyaan Allah. Nah manusia yang ada di bumi, yang Islam, yang bukan Islam, kepunyaan siapa? Lillahi ma fis, kepunyaan Allah. Jadi biar orang yang bukan Islam jangan dizolimin. Jangan dizolimin, biar bukan Islam. Apalagi yang Islam, wajib. Allah marah kalau ganggu orang Islam. Ya, udah itu aja. Kalau mau ke surga, sabarlah, sabar, ngalah. Dia tinggal berapa? Bentar lagi datang jemputan, sebentar lagi datang jemputan, kita pindah sana. Pindah Bapak, sabar. Dijemput, meninggal, enak. Itu yang tarhiman sebelum azan tuh, Madura kan di sini, udah enak di sana. Dia tiap hari di masjid. Tiap subuh di masjid. Sebenarnya almarhum rahimahullah yang senang dia, sehat, tidak ada sakit, tidak ada sedih, tidak ada dosa, udah senang. Yang biasa baca tarhim, yang jaga sini, Madura ya, yang Madura itu, udah meninggal kan, senang sana. Pangkatnya tinggi dia di masjid tiap hari. Alhamdulillah. Itulah milik Allah. Nah ini halaman 9. Berdoa untuk Palestina. Doa sendiri pakai bahasa Indonesia silahkan. Itu hadis nih. Barang siapa tidak peduli perkara umat Islam, maka dia bukanlah orang Islam. Jadi paling kita kesana enggak, doain aja.
Udah lain-lainnya dibaca lah. Sekarang kalau ada pertanyaan silahkan. Sampai jam 7 ya. Silakan kalau ada yang tanya. Bapak ini rasanya banyak masalah. Silakan. Nah, ini ada dikit, mungkin sudah takut lupa. Allah bilang akan memudahkan segala urusan. Coba apa nih judulnya? Allah akan beri kemudahan segala urusan. Syaratnya 3. Jadi kalau orang lain kan mau kemudahan urusan ke dukun segala macam. Sekarang ada resep dari Allah. Allah akan bikin kemudahan, semua urusan akan jadi mudah. Baca syaratnya apa? Surat Al-Lail. Udah, saya tahu kita suka lupa jadi saya ulang. Halaman 11. Wa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang memberi, bersedekah 5.000, 7.000, 2 rupiah nggak masalah. Kemudian bertakwa. Kenapa? Barang siapa yang memberi dan dia bertakwa, halaman 12 selanjutnya, wasaddaqa bil husna, dan dia yakin perbuatan baiknya ditransfer ke akhirat dan dia akan menikmati di akhirat walaupun 1 rupiah atau menyenangkan orang ini. Kemudian saddaqa bil husna, dan dia yakin bahwa segala perbuatan baiknya akan mendapat balasan. Nah, sudah 3 itu. Memberi, takwa, yakin segala perbuatan baik akan dibalas di akhirat. Kalau udah amalin 3 ini, baca sesudahnya ayat 7. Fasanuyassiruhu, coba baca bersama. Fasanuyassiruhu lil yusra. Artinya kata Allah, maka akan kami bantu mereka agar mendapat kemudahan. Urusannya dipermudah. Syaratnya 3. Masih ingat gak apa syaratnya? Nih ada depannya, ada nih di atas tuh. Bagi yang mengamalkan 3 syarat ini, maka Allah akan memudahkan segala urusan. Ini yang mau memudahkan urusannya manusia apa Allah? Tapi orang lebih percaya minta kemudahan dari dukun. Dukun bisa apaan? Nyari duit aja nggak bisa, diminta dari orang yang datang. Kalau dia ahli suruh cari duit sendiri. Itulah. Jadi tidak perlu. Ini Allah udah tawarin, dia mau bantu. Syaratnya 3. 1, derma. Derma itu semampunya, ya, berapa aja. Ya, terutama family, berinya ke family dulu, tetangga baru orang lain. 2, bertakwa. 3, meyakini selisih Al-Quran, dan Al-Quran menyampaikan semua perbuatan akan dipermudah. Dia yakin akan dibalas di akhirat. Baru dapat. Suratul Lail ayat 7. Fasanuyas siruhu, kata Allah, akan aku permudah, digampangin urusan. Ya udah. Boleh tagih, mau tagih boleh. Allah firman-Mu fasanuyas siruhu lil yusra. Saya punya problem, punya ini, ya Allah permudah. Udah. Ke Allah. Tapi sebelumnya sedekahlah dulu. Ada orang dulu suka begitu tuh, dia ambil berapa orang selamatan. Itu sedekah juga. Nah, sedekah yang bagus yang diterima Allah, diundang tetangga masyarakat tanpa peduli statusnya. Saya pernah dongeng, masih ingat ya? Yang orang kaya, tetangganya sebelah nggak pernah diundang. Sering bikin selamatan, tetangganya yang miskin sebelah nggak diundang. Akhirnya tetangga kesel, sebel dia. Jadi dia udah tahu nih berapa hari mau bikin selamatan. Dia pergi ke pemiliknya di kampung, saudaranya, Pak Haji, dia mau pinjem. Jadi pas dia mau ke situ, pas hari dia mau bikin acara, dia pinjem itu sorban. Pemiliknya tuh jubahnya sini, sorban di sini lagi, kacamata hitam, supaya nggak dikenalin. Di sini. Pas giliran selamatan dia pulang ke kampungnya, tapi nggak ke rumahnya dulu, lewat di tempat selamatan, lewat. Kebetulan yang punya rumah lagi ke depan, lihat ada kiai besar, lari kiai itu.
Saya betul selamatan hampir kiai hampir. Selamatan dia disuruh baca, dia nggak bisa. Kiai sini aja, kiai sini. Dia duduk situ. Sudah disajikan makan, dibuka sorbannya. Itu nasinya dimasukin ke sorbannya. Taruh situ. Sudah itu digiles. Ayo sorban, kamu yang makan bukan saya. Kamu yang diundang. Saya nggak diundang. Saya tetangganya nggak diundang. Paham benar, paham. Sedih dia benar. Kenapa gini? Iya, sudah berapa tahun selamatan terus saya dikasih tahu nggak diundang juga nggak rumah sebelah. Nah, yang punya rumah minta maaf. Udah baik. Itu nggak boleh. Jadi undang semua. Allah senang. Yang miskin undang, yang mampu, yang kaya undang juga boleh. Dia makan halal. Selamatan. Ada di gudang boleh. Cuman itu santun. Jangan sampai kesian tetangga sakit hati ya. Nah itu ada di marah kalau sedekah ya tidak mengundang yang miskin pada dekat. Semua diundang, yang kaya dihormati, yang miskin dihormati. Itu ya. Itu memang kadang-kadang wajar, kadang enggak. Kita ustadznya kadang malu. Selamatan, mauludan, duduk. Kita nggak duduk di masjid, duduk ke rumah tetangga. Saya duduk ke rumah tetangga, rambutan, mangga, buah berlimpah-limpah, air berlimpah-limpah. Masyarakat di situ air aja enggak, dan dia yang mauludan. Kita di sini ngobrol. Akhirnya saya berdiri, ya nggak mau dong, saya malu sama Tuhan. Masa kita ustadznya duduk sini ngobrol makan-makan dia pada baca. Saya permisi, saya mau ke dalam, saya masuk ke masjid. Baru saya memang pahamnya lain, yang diikutin. Masa paham lain? Masa saya salah, saya ikut baca-baca di masjid, menghormati masyarakat. Masa saya duduk situ sama Pak Lurah, Pak Camat ngobrol, makan-makan, sumbangannya dari dia. Nah situ, saya nggak bilang jelek, cuma nggak pantas. Duduklah bersama. Itu, saya bukan nyelekin, nggak, sedih, jangan sampai ada lagi seperti itu. Kebanyakan itu kampung. Tolong, tapi jangan ditegur kemarin. Dia dapat pahala juga, amal soleh juga, tapi kurang sempurna. Karena itu perbuatan Nabi tidak suka. Nabi membaur sama rakyat, tapi membaur. Tapi terakhir dia nggak minum. Kalau yang lain dikasih, kenapa saya saja? Dia nggak mau minum kalau sahabatnya nggak dikasih minum, nggak mau dibedain, dimulain banget apa. Orang menghormatin niatnya baik, hormatin ustaz, bagus, tapi jangan berlebihan, jangan bedain gitu. Kesian ustaz-ustaz itu. Udah ya, itu mesti disampaikan, bukan kita benci, jangan. Kita menyampaikan lebih baik, gitu, lebih baik. Mungkin kalau ustaznya dari jauh, dari daerah, mungkin asal mulanya gitu, suruh istirahat dulu. Lama-lama istirahat kan ditemenin. Nah akhirnya nemenin, ya terus. Ada yang dekat juga ke situ dulu. Lebih baik kalau langsung ke acara. Jadi tidak ada perbedaan maksud saya. Bukan soal makannya, bukan soal jangan ada perbedaan di masjid. Itu maksud agama ke situ. Supaya satu indah, ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi apa ya? Supaya mudah urusan 3. Ya, sedekah, takwa, ya. Udah itu ingetin. Nah, boleh gak disampaikan ke teman-teman? Boleh, dakwah. Seperti ngobrol gitu sampaikan. WA boleh WA, saudara. Ya. Jadi dakwah kita kurang. Jumlah dai kurang. Jadi yang lain ikut dakwah, ikut nyebarin gitu loh. Pahalanya tinggi ya, pahalanya tinggi Ustaz, Bapak. Sampaikan apa dapat. Yang benar, yang nggak benar udah, jangan. Yang benar aja. Ustaz manusia juga, saya juga manusia, bisa salah, bisa benar. Tapi ukuran salah benarnya apa? Quran. Nomor 1 Quran. Kalau cocok dengan Quran ya sudah. Itu Quran nomor 1. Fikih pendapat manusia. Kalau cocok dengan Quran ambil, nggak cocok tinggalin. Imam Syafi'i juga ngomong itu. Dia bukan Tuhan, bukan Nabi lagi. Nggak dapat wahyu, bisa benar, bisa salah. Ukuran Quran. Fikih boleh ikutin, memasak apa ikutin.
Kalau bertentangan dengan Quran jangan. Contoh, bisa ada waktu ya. Ada hadis seorang wanita dilarang suaminya nengokin ibunya. Ibunya sakit, kata suaminya nggak boleh. Dia nurut, masuk surga dia. Nggak benar itu. Ada satu hadis lagi malah terbalik. Alqamah jihad perang terus, sembahyang depan di masjid. Pas mau mati, Nabi talkinin, sebelum mati talkinin, nggak bisa, la ilaha illallah nggak bisa, macet. Nabi bingung, tanya, ini dia punya orang tua nggak? Ayahnya udah meninggal Rasul, ibunya ada di kampung. Bilangin ibunya, Rasulullah mau ketemu, kalau dia nggak bisa kesini, bilang saya mau datang. Ini sahabat Nabi yang setia, baik banget, Nabi sayang. Alqamah, namanya Alqamah. Panggil, Bu, Rasulullah mau ketemu. Kalau ibu nggak bisa, dia mau kesini. Jangan biar Rasulullah, biar saya ke sana. Datang. Jadi si Alqamahnya di sini, di dekat sama Nabi lagi di la ilaha illallah gitu. Bu, ini anak ibu. Iya benar. Ibu ada sakit-sakit hati sama anak ibu? Enggak, ibu anak baik kok. Dia mau ngaku. Bilal, kumpulin kayu bakar. Kumpulin kayu bakar banyak. Nih ibu curiga. Buat apaan? Ya Rasulullah, buat apaan tuh kayu bakar? Mau bakar anak ibu, daripada dibakar di neraka, sini aja kita bakar. Jangan. Iya benar, saya ada kesel. Apa keselnya, Bu? Semenjak kawin gak pernah nengokin saya, gak bisa syahadat. Jadi yang mana hadis yang tadi kurang ajar sama ibu, itu juga nggak masuk akal. Nggak ada deh suami nggak boleh, ibunya sakit nggak boleh, itu hadis bikinan. Karena dulu yang dakwah orang laki semua. Jadi nggak mungkin. Itu bertentangan dengan perintah Allah. Ini hadis. Karena di Quran itu selalu takwa kepada Allah, bakti pada ibu bapak. Takwa pada Allah, bakti pada ibu bapak. Takwa pada Allah, bakti pada ibu bapak. Nah ibu sakit. Jadi hadis mana yang benar? Yang ngajarin kurang ngajar sama ibu? Atau yang bakti sama ibu? Nah, yang sini kan bakti. Nggak nengokin aja udah salah. Itu dipidatuin terus, saya dengar tuh. Itu masuk surga, dia taat sama suami. Taat sama suami kurang ajar sama ibu. Taat sama ibu lebih wajib. Tapi biarpun kita taat sama ibu, suami dihormatin, dihormatin. Habis gimana Ustaz kalau kejadian kepada kita seperti itu, ibu saya sakit, saya nggak boleh nengokin? Ya gampang aja. Permisi, suami mau belanja kemarin buat makan tar sore. Kalau belanja buat makan dikasih nggak? Kasih. Mampir ke tempat ibu, mampir, tengokin. Kalau suami bilang udah belanja deh, Maret, iya Maret situ. Nggak bohong, memang ke Maret kan. Dia beli apa kek. Nah itu, dan bijaksana supaya akur damai. Jangan bilang Ustaz bilang harus bapak terus juga. Tetap cara bijaksana. Bijaksana tetap. Tapi ingat, ibu adalah ibu, nggak bisa dikurangi itu. Bapak, orang tua, dosa besar kalau dia nggak nengokin itu. Ada hadis sahih, la ta'ata bi makhlukin bi ma'siyatil khaliq. Ini bahasa Arabnya bahasa Indonesia juga ini. Coba lihat. La tidak kan? La ta'ata. Ta'at itu apa? Taat. La ta'at, tidak ada taat. La ta'ata li makhlukin, kepada makhluk. Suami makhluk kan? Raja makhluk. Tidak perlu taat kepada makhluk. La ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Kalau menjadi maksiat kepada Allah. Enggak nengokin ibu maksiat enggak? Maksiat. Itu bahasanya bahasa Indonesia enggak perlu diterjemahin. Tidak. La ta'at li makhluk, kepada makhluk fi di maksiat khaliq. Tidak perlu taat kepada makhluk kalau itu menjadi maksiat kepada Allah. Hadis itu. Kari suruh mabok sama orang dekat lah, suami soalnya nggak ada, misal ibu suruh mabok atau bapak oleh ibu, taat apa enggak? Katanya mesti taat sama suami. Sekarang suami suruh minum whisky, gimana? Taat apa enggak? Nggak boleh.
Tidak boleh taat kepada siapapun kalau bertentangan dengan perintah Allah. Itu pegang itu. Jadi terbatas taatnya. Kalau disuruh kurang ajar sama ibu ya jangan mau, tapi jangan ngedebat, diem. Dia ngomong apa aja ya, nggak kerjain nggak apa-apa, supaya nggak ribut. Tapi kedudukan ibu bapak jauh, jangan disuruh benci sama saudara, jangan mentaat di dalam hal yang baik. Kayak gitu aja kesimpulannya. Tidak boleh taat kepada raja, kepada presiden, kepada siapapun, kepada ustadz sekalipun. Kalau itu maksiat kepada Allah, kepada yang haram, nggak boleh taat. Dibatasi. Ini perlu sampaikan. Tapi tetap hormat suami, hormat. Jangan ikut-ikut orang ngedebat rugi. Suami di debat terus ntar gak betah di rumah. Itu. Taat tetap, sama suami taat. Tapi kalau ini bertentangan antara perintah suami yang nggak benar, apa ini ya nggak taat. Tapi cari cara yang bijaksana, gitu aja. Selesai.